Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, saya Ahmad Aziz Ramadhani yang hari ini akan menemani kalian kultum. Untuk ilmu hari ini saya akan membahas toleransi. Tapi pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, kita puja dan bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang semesta alam, yang telah membiarkan kita bisa sehat dan walafiat serta dapat berkumpul dengan keluarga kita saat ini. Nah, teman-teman, seperti kalian tahu itu apa sih toleransi? Kita sudah belajar toleransi itu di pelajaran PPKN ya. Bahkan di pelajaran agama juga ada sikap toleransi ini loh. Nah, sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sebagai alat pemersatu bangsa. Karena seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang berkepulauan. Kita terpisah-pisah dengan sikap toleransi ini, insya Allah kita dapat bersatu dengan teguh. Nah, tanpa adanya toleransi kehidupan ini, kita sebagai Indonesia tidak akan bisa bersatu. Bahkan dari dulu kalau tidak ada yang namanya toleransi ini, kita tidak akan dapat mendapatkan kemerdekaan kita sebagai bangsa negara yang merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia, bahkan di Indonesia sendiri di Pulau Jawa tuh ada berbagai yang namanya suku, budaya, yang bahkan bahasa yang cukup beragam ya. Tanpa ada toleransi, tentu kita bakalan cepat punah, cepat pecah. Nah, tanpa ada sikap toleransi itu jelas Indonesia ini tidak akan bertahan lama ya. Nah, setiap orang tuh harus saling mengerti antara yang namanya kelebihan dan kekurangan orang-orang lain ya. Nah, cuma akhir-akhir ini banyak sekali yang namanya gejolak-gejolak di mana ya antar suku, mungkin antar ras, bahkan antar agama mulai saling ya mulai mencari konflik satu sama lain. Padahal toleransi ini dalam pandangan Islam itu adalah hal yang sangat amat penting dan bahkan ada ilmu teologi untuk toleransi ini sendiri. Nah, sebagai umat beragama dan sebagai umat Nabi Muhammad, kita tuh harus wajib mempelajari apa sih toleransi ini. Lalu, bagaimana pandangan Islam menurut toleransi? Nah, dalam agama Islam itu sendiri, toleransi itu disebut tasamuh. Apa itu sih tasamuh? Tasamuh alias tasahul itu punya artinya kemudahan. Nah, dengan demikian kita bisa mengartikan kalau yang namanya tasamuh itu artinya kita memberi kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang mereka yakini tanpa adanya paksaan dari kita atau mungkin tanpa adanya gangguan dari kita, supaya mereka tuh bisa menjalankan keyakinan mereka dengan damai dan tentram. Nah, konteks dalam toleransi umat beragama, yang mana kita sebagai umat beragama ini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, bahkan Buddha, kita jelas harus ada toleransi antar umat beragama. Nah, jelas bahkan di Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, itu jelas. Nah, itu salah satu contoh dari teologi Islam tentang toleransi. Nah, sebenarnya juga Islam ini sudah dari dulu bahkan sudah mengenal konsep toleransi. Bahkan kalau kalian mungkin sudah pernah mendengar kisah penaklukan Konstantinopel. Bahkan seorang komandan perang Al-Fatih tidak memaksakan ajaran Islam kepada para penduduk Konstantinopel, melainkan Al-Fatih sendiri menawarkan sebuah perlindungan kepada mereka. Sampai sekarang pun bahkan kita bisa melihat bahwa gedung sebuah gereja di Konstantinopel sekarang menjadi sebuah masjid yang megah. Nah, bahkan para ulama juga sudah banyak ya membahas tentang toleransi ini. Dan ada satu hadis dari Imam Bukhari yang bunyinya begini: agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Dari hadis riwayat Bukhari. Nah, apa sih toleran itu? Toleran menurut KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya makna, artinya itu menenggang alias menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian alias pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Jadi, secara definisi Islam, kita tuh adalah agama yang damai. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Dan kita sebagai agama yang damai tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Dari dulu juga Nabi itu berdakwah tuh secara damai, lemah lembut, tidak ada tuh pemaksaan dalam dakwahnya Nabi. Ibaratnya kalau kita mendakwah secara memaksa tuh, ibaratnya kita tuh seperti menghadiahkan sebuah ya mungkin batu permata lah ya, zamrud, giok mungkin, atau mungkin batu rubi. Cuma cara kita ngasih ke orang yang kita hadiahkan tuh bukan cara ngasih dengan baik-baik, kita lempar. Lah, lantas orang yang menerima hadiah bagaimana?
ya mereka pasti hanya merasakan sakitnya. Mereka tuh tidak melihat bagaimana sebuah batu itu diberikan dengan tujuan yang baik, bahkan batu itu berharga. Tapi mereka hanya merasakan sakitnya dilempari oleh batu. Nah, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, alias agama yang dirahmati untuk semesta alam. Berarti kita sebagai seorang umat muslim harus memiliki sikap toleran untuk kita sebagai rahmat lil alamin, alias kita rahmatnya alam semesta. Kita tidak boleh saling memaksa, melainkan kita harus saling menghormati. Dengan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita harus saling menghormati. Nah, Islam itu sadar bahwa keragaman umat manusia dalam beragama itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam itu toleransi itu berlaku bagi semua orang, kecil, tua, muda, atau mungkin orang-orang yang miskin, kaya, semua toleransi pasti berlaku. Mau muslim, bahkan non muslim. Nah, kita sudah membahas toleransi nih. Kira-kira apa sih contoh toleransi yang lebih dekat lah ya di sekolah? Apa sih contoh toleransi? Kita bisa mulai dengan saling membantu sesama teman. Ya, mungkin teman kita seperti yang kita tahu karena kita sekolah, pasti banyak dong keragaman suku, ras, atau mungkin agama. Kita sebagai teman yang baik harus saling membantu. Jangan melihat-lihat, jangan-jangan dia Jawa nih, oh dia Sunda nggak boleh aku bantu, oh dia Kristen aku nggak boleh bantuin, dia Islam aku nggak mau bantuin, nggak boleh gitu. Kita sebagai umat muslim harus saling membantu, tidak pandang bulu. Lalu ada yang kedua adalah menghargai sesama teman. Ingat, teman adalah teman kita, mereka adalah orang yang terdekat setelah keluarga kita. Nah, sebagai seorang teman, kita harus menghargai teman kita. Bukan dihargai dengan mungkin 5.000, 7.000, enggak. Tapi menghargainya, kita bisa mulai dengan menghargai pendapat mereka. Jadi ketika mereka punya pendapat yang mungkin berbeda dengan punya kalian tidak boleh tuh langsung menyalahkan mereka. Wah, kamu salah, nggak boleh gitu. Tapi kalian harus memahami, juga harus menghargai pendapat mereka. Jadi jangan langsung disalahkan. Pendapat mereka mungkin dalam beberapa pandangan bisa jadi benar. Dan pendapat kamu juga bisa jadi benar. Jadi tidak ada yang salah dalam berpendapat. Lalu yang ketiga, tidak boleh bersikap sombong. Ingat, sombong adalah bencana. Kok begitu? Bahkan makhluk Allah, iblis adalah makhluk yang paling cerdas, paling berilmu. Dulu juga iblis adalah pimpinan para malaikat. Nah, cuma karena hanya sebuah setitik kesombongan iblis saat manusia diciptakan, dia bahkan dibuang ke dalam neraka. Itulah seberapa mengerikan sombongnya itu. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena ya kita manusia tuh ibarat sebuah debu yang kecil di alam semesta ini. Jadi kita yang kecil saja kok ngapain sombong? Hidup itu juga tidak lama, tidak seperti kaum-kaum nabi yang sebelumnya yang biasa umurnya 100 tahun, 150 tahun. Kita cuma paling maksimal 100 tahun juga itu sudah kepayahan dalam hidup ya. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita tuh lemah. Lalu yang keempat tuh adalah menghargai perbedaan di antara teman. Jelas kita hidup di Indonesia yang notabene adalah negara yang beragam. Ada suku, budaya, bahasa, beragam lah. Ada agamanya juga ada 6. Jadi kita sebagai teman-teman yang berbeda harus saling menghargai, harus saling menghormati orang-orang yang berbeda suku, ras, berbeda agama sebagai orang-orang yang Islam. Dan juga kita adalah orang-orang Indonesia yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus yang namanya menghargai perbedaan yang ada. Jadi kurang lebih sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kata yang kurang mengenakan bagi kalian, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.